kau tidak lakukan dengan lisanmu, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi Allah tiada Tuhan kecuali engkau. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Secara lisan dia lakukan, secara hati dia lakukan bahwa segala sesuatu pemberian dari Allah. Tapi kau tidak buktikan dengan perbuatan, tidak akan bisa kau sempurna. Islam dalam dirimu, tapi solatmu hanya 1 kali di 1 minggu. Bagaimana kau mau sukses? Betul? Bagaimana caranya kalau rindu Ki? Doakan. Apa kita baca, doakan putri? Allahumma ghafirli. Oh, kasihan. Setiap solat, Masya Allah. Saya doakan teman ini putri, mudah-mudahan sehat panjang umur, kasihan. Dia berjuang untuk adik-adiknya, dia berjuang untuk adiknya, supaya bisa dia sekolah, supaya hidup Ki bisa Ki bermanfaat untuk keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepada keluarga besar Sejahtera, Bapak Ibu yang sempat hadir, wabil khusus kepada seluruh para teman-teman staf beserta karyawan dan karyawati Sejahtera Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sehat-sehat semua? Sudah makan? Belum. Terlalu jujur ke bos. Ya, saya juga belum makan. Nah, kita sama-sama lah. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita selalu senantiasa dalam ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah, kita ini tak ada apa-apanya. Betul? Kita ini hanyalah manusia yang diutus oleh Allah di muka bumi ini illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah. Maka niatkan segala sesuatunya karena Allah, karena apapun yang kita lakukan semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya manusia hanya sebentar, ada kalanya dan ada masanya. Di setiap umur pasti ada batasnya, dan kita tidak akan pernah selamanya seperti ini. Maka tiada lain, tiada tanda kecuali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Alhamdulillah, mengucapkan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, salah satu kalimat yang wajib kita ucapkan dalam setiap harinya, di setiap detiknya, mulai terpejamnya mata sampai tertujuknya mata, yakni mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita senantiasa mengucapkan dan membaca itu. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan kekasih kita
di mana adalah manusia yang paling sibuk nanti di akhirat kemudian. Siapa itu? Yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, cinta kita, mahabbah kita, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Salawat boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba semuanya diangkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah, berkahi kami ya Rabb. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semakin naik, semakin naik, tangannya semakin tinggi rezekinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Berkahi kami ya Rabb, berikan kami petunjuk ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau jaga kami dari segala bala musibah-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasul-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau sampaikan salawat dan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang baca salat panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan diangkat derajatnya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan terbuka jodohnya. Hai, jelas sekali kau jomblo bos. Ya. Baik, alhamdulillah. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini keluarga besar sejahtera menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Dalam sebelum grand opening, kapan? Dah lama ya? Besok, Masya Allah. Nah, ini luar biasa, baru, dan melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Saya selaku sebagai da'i yang ada di Kabupaten Bulukumba sangat mengapresiasi hal yang seperti ini. Apalagi mungkin yang banyak direkrut juga orang-orang Bulukumba juga semua. Ya, mungkin ada juga dari luar, tapi sebagiannya alhamdulillah. Ada orang Bulukumba sini? Bulukumba semua juga Bang? Orang Bulukumba? Ada dari luar daerah? Ada. Dari mana? Sinjai? Pare-Pare? Sidrap? Oh, berarti dari beberapa dari Sulawesi Selatan ya? Oh, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi keberadaan sejahtera berkah buat kita semua untuk warga Kabupaten Bulukumba. Ya. Maka saya selaku sebagai da'i, saya sangat bersyukur atas keberadaan sejahtera ini. Mudah-mudahan seluruh karyawannya, staf-stafnya, CEO-nya, atau apapun namanya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, makanya adik-adik sekalian, tanda kesyukuran itu 3. Yang pertama, asyukur bil lisan. Syukur karena lisan. Bagaimana caranya? Salah satunya membaca Al-Quran. Karena ada tadi surah Yasin toh? Kita baca surah Yasin. Asyukur bil lisan. Bagaimana lisan ta ini selalu dalam hal yang selalu berbuat kebaikan. Jangan jadikan lisan ta sebagai bentuk untuk menyesatkan diri, bahkan memperbuat namanya dosa. Karena mohon izin, kadang pengengak meraja, mohon maaf, kadang itu lisan justru membuat dia dosa. Apalagi gosip. Ini penyakitnya kita. Selalu menggosip. Biar bukan urusannya, na urus tong. Betul tidak?
Nah, itu mengaku. Nah, maka itulah positifnya kita laksanakan hal-hal yang seperti ini supaya kita bisa hal yang bisa kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dirangkaikan dengan mengaji tadi. Alhamdulillah. Karyawan tong. Oh, subhanallah. Itu luar biasanya. Karyawan sejahtera juga ternyata pintar mengaji. Alhamdulillah. Status jomblo. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Ada jalan bagi yang jomblo juga. Ini merupakan hal-hal yang sangat positif. Dengan yang melakukan seperti ini, jadi kebaikan itu adik-adik sekalian bukan hanya berlandaskan dengan metode dakwah saja. Alhamdulillah, kebaikan itu bisa kita lakukan dalam bentuk apapun. Karyawan karyawati dilakukan dengan hal niat yang baik, maka insya Allah kelakuan yang kita lakukan semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukur bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Bagaimana caranya? Kita harus akui bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Namanya titipan adalah sementara. Namanya sementara, tak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Yang akan mampu membedakan adalah amal-amal kebaikan kita. Jadi adik-adik, halo. Jadi kalau kita ini melakukan hal-hal yang seperti ini, itu adalah merupakan nilai yang sangat positif. Dan cenderung hati kita ini akan selalu terjaga dengan salah satunya dengan zikir. Ya adik-adik, mau berkah kehidupannya, coba zikir-zikir. Punya amalan. Amalannya apa? Banyak-banyak kau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau banyak-banyak kau baca zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Sudah dihafal? Coba ulangi. Amalkan itu habis salat subuh 41 kali. Ya, insya Allah mudah-mudahan kehidupan tak menjadi lebih baik, bisa jadi tolak bala, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala gangguan-gangguan, dan insya Allah bisa menjadi pengobat dalam diri kita. Narikungkalah salah sata, ada sakit-sakit tak, coba kau perbanyak itu zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk dan menjaga hati kita. Amin. Yang ketiga, asyukur bil hal. Bersyukur kepada Allah dalam hal perbuatan. Ini kalau hanya cerita ji, dia gak bukti. Sama tong itu kata-katanya laki-laki cowok. Nah kusina bilang, ku sayang kau. Jangan kau mudah percaya. Pak beleang itu. Betul? Oh adinda aku sayang, rindu sekali kak. Dede, jangan kau nak caritai kau itu. Jangan kau. Karena kenapa? Cinta itu bukan diucapkan, tapi dilakukan kau bos. Jadi kalau memang betul-betul kau cinta masa seseorang, jangan kau hanya dalam bentuk kata-kata, tapi kau buktikan, datangi orang tuanya baru naik dutamu. Tepuk tangan kau. Alhamdulillah. Jadi iman itu 3. Pertama diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Biar kau Islam kau bilang dirimu, biar kau beriman dibilang dirimu. Tapi
kau tidak lakukan dengan lisanmu, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi Allah tiada Tuhan kecuali engkau. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Secara lisan dia lakukan, secara hati dia lakukan bahwa segala sesuatu pemberian dari Allah. Tapi kau tidak buktikan dengan perbuatan, tidak akan bisa kau sempurna. Islam dalam dirimu, tapi solatmu hanya 1 kali di 1 minggu. Bagaimana kau mau sukses? Betul? Adik-adik sekalian, yuk jaga solat 5 waktu kita. Ya, betul. Kalau mau berkat tenang hidupmu, perbaiki solatmu. Paling utama kau jaga solat subuhmu. Siapa solat subuh tadi? Angkat tangannya. Yang solat subuh 1, 3 orang ji. Yang lain kemana kok? Ini cewek-cewek masa bersamaan semua. Angkat tangannya salat subuh tadi. Di sini ayah tetap ya, di depan tetap. Ini mengaji salat subuh, MC salat subuh ji. Berapa rakaat salat subuh? Kukira 3. Sesatku itu. Coba yang salat subuh. Aduh, bagaimana caramu, Bos? Halo. Halo. Oi. Apa? Jaga solatmu. Ya. Bagaimana mau tenang hidup tak? Bagaimana berkah ini perjalanan kalau solat saja kau tidak jaga? Nabi bilang, ya Allah, kau selalu minta, ya Allah berikan aku yang terbaik. Apa yang terbaik? Salat subuh tidak pernah. Betul tidak? Salat subuh itu pun jam 7. Salat subuh bercampur salat duha. Betul? Yo, jaga solat kita. Adik-adik, tidak ada alasan kita tidak mau solat. Apa ji gunanya kita hidup di dunia ini? Hanya bekerja ji, sudah bekerja, kita tunggu untuk ibadah. Jadi kita lakukan ini hanya bekerja untuk ibadah. Artinya pekerjaan itu hanya menunggu solat. Narapi waktuna subuh sepajakko. Narapi waktuna loro sepajakko. Narapi waktuna asar sempayangko. Saya mau tanya ini. Untuk sejahtera. Ada jadi sediakan musola? Ada di mana? Sebentar, saya mau keliling-keliling juga sambil memperkenalkan. Subhanallah, apa-apa dijual? Banyak? Oh, subhanallah. Ada bunda ya? Semuanya ada. Makanan? Ada, Masya Allah. Motor? Ada tong. Weh, luar biasa. Tepuk tangan untuk sejahtera. Hebat mentung ini ya. Luar biasa. Ada pakaian? Ada. Snack? Ada. Sepatu? Ada. Songkok? Ada, lengkap sekali ya. Luar biasa. Ya, saya doakan mudah-mudahan sejahtera, makin sejahtera ke depan. Amin ya Rabbal. Tapi supaya kita jangan hanya sejahtera dan sukses orang-orang di atas. Kita harus juga sukses. Bukan hanya sukses dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Kamu kemana ini? Pasti ujung-ujungnya mati ki. Betul? Semua mati. Pejabat mati, bukan pejabat mati. Laki-laki mati, perempuan mati tong. Anak muda mati. Nenek-nenek lebih-lebih. Ustaz di belakang sedikit. Siapa mau ceramah? Betul? Maka bagaimana kelakuan kita? Buktikan bahwa dirimu adalah muslim. Buktikan bahwa dirimu adalah orang yang beriman. Beriman itu diucapkan dengan lisannya. Bukan hanya sekadar lisan, tapi diakui dalam hatinya. Bukan hanya dalam pengakuan dalam hatinya, tapi dilakukan dengan perbuatan. Kau Islam dalam dirimu, tapi tidak sholat kau. Hanya sholat 1 kali di 1 minggu. Hari Jumat di. Itu pun terlambat datang. Sekalinya pulang, ngambil sandalnya orang. Cilaka. Astagfirullah. Ada temanku, perasaanku kenapa ini singkat sekali itu khutbahnya tadi di dalam hatiku bukan singkat, kau tidur. Astagfirullah. Bagaimana hidupmu mau baik? Bagaimana hidup tak mau baik? Nah, kita saja tidak pernah melakukan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kau dulu sederhana kehidupanmu, biar kau dulu menyengsara, tapi insya Allah kesuksesan akan terjadi dalam dirimu. Buat apa hidup di dunia ini hanyalah untuk berfoya-foya, tapi di ujung-ujungnya kita akan mati dalam keadaan kesesatan. Na'udzubillahi min. Maka sederhana saja tapi tinggi manfaat. Sederhana ku saja tapi bisa ku berpedoman dengan baik. Sederhana saja tapi bagus akhlakmu. Sederhana saja tapi ucapmu selalu bermanfaat sama orang. Jangan kau gara-gara ucapan tersinggung orang.
bahaya. Ini ada perlu kita jaga. Orang Bulukumba jaga mapakiada. Orang Bone napakasing ang pekedona. Ada nami yang mitunasan rupa tau na makasing. Nareko makasing ang pekedona. Narekongka rupa tau na dega na makasing ang pekedona. Maka itu dikatakan bukan manusia. Artinya apa? Kalau mau kau sempurna sebagai manusia, perbaiki dulu akhlakmu. Akhlakmu kepada Allah, akhlakmu kepada Rasulullah, dan hakmu kepada tetangga. Bangsa ini sementara dalam keadaan kondisi yang kurang baik. Kita harus ki positif, harus ki pesimis, bahwa di tangan-tangan orang kita lah akan terbangun bangsa yang lebih baik. Jangan sampai negara dalam keadaan terpuruk. Kita tomo tambah sakitnya negara kasihan. Kau tomo pengangguran, tidak ada tomi pekerjaanmu, mapakasolak ko lagi, no angka-angka lagi motormu, kau ganggu lagi orang yang tidur. Tanran na cilaka. Betul? Adik-adik, jaga bangsa dan negara kita ini. Indonesia dalam keadaan hal yang sangat luar biasa. Ini sekarang kita mau pilih nih, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, mungkin masing-masing di daerah Ata, di Sinjai, apapun dimanapun di Sidrap. Maka kita tolerir dengan hal yang seperti itu. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita pilih menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi bagi juga pemimpin yang baik, kalau naik kau perhatikan juga rakyatmu. Betul? Jangan kau hanya naik kau di sana, no korupsi semua uang. Ini yang paling buruk. Ya, kita bersyukurlah kondisi Bulukumba aman, kondisi Sulawesi Selatan dalam keadaan kondisi aman. Insya Allah, Allah akan memperbaiki dan menjaga kita. Nah, ibadah itu kita berjuang tuh hari ini. Betul? Mungkin ada yang bekerja karena memang mau memperjuangkan keluarganya. Kenapa kau masuk kerja di sini di Sejahtera? Karena mau kau memperjuangkan keluargaku. Kenapa? Adekku mau sekolah, saya akan lanjutkan. Berjuang kau, titipkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang kau supaya berhasil kau. Nah, insyaallah adik-adikmu bisa kau berhasil. Selama yang kau lakukan, nu sekolahkan anakmu, kau jaga mamamu, selama dia sehat dan menjadi saksi, akan menjadi pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena engkau lah yang memperjuangkan. Maka jaga amanah itu. Nah, rekrut ke Sejahtera supaya kau jaga amanah itu. Perbaiki jam datangmu, perbaiki pulangmu. Karena kalau kapan kau tidak perbaiki, maka korupsi kau namanya. Karena ada sip-sipnya toh. Alhamdulillah, kita jaga amanah itu. Bersyukur ki kedatangan Sejahtera. Nah, kita direktur ki untuk jadi karyawannya. Pasti digaji kita. Ada gajinya. Masa gratis? Tidak mungkin lah. Sama. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Bayar semua. Betul? Angin saja dan dibayar. Iya. Buang air kecil saja dibayar 2.000. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Betul? Tapi coba kau bandingkan kenikmatannya Allah. Coba bandingkan kenikmatannya Allah. Itu bayar, itu mata bayar tidak? Tidak. Mulut bayar tidak? Hidung bayar tidak? Gratis. Coba kalau kita lihat kehidupan. Itu PLN kalau tidak dibayar ke 1 bulan, langsung disegel. Kenapa kau tidak bayar? Tapi pertanyaanku selanjutnya, 1 bulan kau tidak salah, nak cabut pengalatala matanya. Tidak, Ustaz. 2 bulan kau tidak salah, cabut pengalatala mulutnya. Tidak. Allah kasihaniki. Karena Allah tahu mungkin belum pijat sebab saatnya. Artinya Allah itu tidak minta hal-hal yang seperti itu. Hanya minta list judu, kau banyak-banyak sujud kau di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Saya doakan Sejahtera bukan hanya sekedar seremonial belaka saja ini pengajian. Kalau perlu laksanakan pengajian setiap bulannya. Ya, sampaikan pimpinannya atau pengawas mohon izin supaya ada pengajian setiap setiap malam Jumat kah surah Yasin kah, supaya seluruh karyawan 30 menit saja kita minta supaya itu mereka dekat-dekat dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau seluruh anunya apa-apanya kebahasanya di sini, nggak tahu. Pokoknya orang-orang yang di atasnya, kau lakukan itu dan kau memulai, dan selama gara-gara itu kau lakukan dan ada yang sadar karyawanmu, insya Allah itulah dakwah sesungguhnya. Alhamdulillah. Nah, apalagi disediakan ini mungkin musola. Kita jaga itu dengan yang baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, saya titipkan amanah ini
kau jaga sholat 5 waktumu. Yang kedua, kau harus hargai kau punya orang tua. Jadi kalau mau kau sukses, hormati tomatuamu. Pada cengang pekedomu sama di makmu kasih. Ia mau tu kituo, ia mau tu hidup karena doanya mama. Betul? Ia mau tu berhasil karena doanya mama kasihan. Siang malam dia berjuang untuk anak-anaknya supaya bisa dia sekolah. Siang malam dia terus melakukan supaya kita kasihan bisa berhasil dan sekolah. Kalau jadi kau pekerjaan, kau dapat kau pekerjaan kasihan, itu mama tidak minta tuh gajimu, tidak ji. Cukup dia hanya minta doakan ya makmu, doakan anak supaya bisa kasihan. Itu ji, jangan kau lupa. Kalaupun memang kau bisa sisihkan gajimu, Pak, biar 1 kali 1 bulan, sisihkan. Biar kau 100.000, 100.000. Yang penting ada niat baktimu untuk orang tua. Karena kita juga punya kebutuhan. Toh? Bayangkan, berjuang dilahirkan kita. Berjuang kita dihamilkan ke Siam. Setengah mati mama ketika melahirkan. Antara rumah sakit dan kuburan. Kalau bukan rumah sakit, kuburan. Kalau bukan kuburan, rumah sakit, antara hidup dan mati. Kenapa? Supaya selamat bisa hidup di dunia ini. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Adik-adik yang masih hidup orang tuanya, bapaknya yang masih hidup. Hidup semua ji? Ada? Yang sudah meninggal bapaknya? Yang sudah meninggal bapaknya? Oke. Yang sudah meninggal mamanya? Yang sudah meninggal kedua-duanya? Yang ini? Sudah meninggal kedua-duanya? Bapak dan ibu, maju ke depan. Sini. Mana mic-nya? Mic. Ya, kasih. Sini. Ya. Siapa nama tak? Putri Aulia Dirwansyah. Putri Aulia dipanggil Putri. Asal Tanah Biru. Oh, Tanah Biru. Baik. Putri. Iya. Sudah baru ya, baru masuk di sini. Baru masuk. Apa yang melatar belakangi sehingga kau masuk di Sejahtera? Karena membantu adik. Membantu adik. Berapa ki bersaudara Putri? Berdua aja. 2 ki. Iya. Oh ya, berarti adik tak? Iya. Kelas berapa nih sekarang? Kelas 3 SMP. Sini. Oh ya, kelas 3 SMP. Baik, Putri, bapak meninggal atau mama yang lebih duluan? Bapak. Bapak. Kelas berapa bapak meninggal? Kelas berapa ki? TK. Oh, TK. Iya. Masya Allah. Coba teman-teman lihat ini teman Putri kasihan. Sejak SD, bukan TK kasihan. Sudah tinggalkan, tidak nak lihat nih bapaknya. Kita ini mungkin masih sama tinggal jadi. Mama SMP. Ini sudah puluhan tahun sama yatim piatu ya. Sekarang Putri tinggal sama siapa ki? Nenek. Coba teman-teman, coba lihat kini teman Putri. Tidak ada di bapaknya. Mamanya juga sudah tidak tiada. Pasti dia pernah rindu sama mama. Pasti dia pernah rindu sama mama. Dia panggil mama. Oh kasih emakku, masih rindu kak, pengen ketemu denganmu. Saya ingin rindu denganmu, mengharap keridaanmu. Tapi ternyata Putri tidak bisa lagi ketemu dengan keduanya orang tuanya. Coba Putri pernah tidak rindu sama mama? Bagaimana caranya kalau rindu ki? Doakan. Apa kita baca doakan Putri? Allahumma ghafirli. Oh kasih. Setiap solat. Masya Allah. Saya doakan teman ini Putri mudah-mudahan sehat panjang umur kasihan. Dia berjuang untuk adik-adiknya, dia berjuang untuk adiknya supaya bisa dia sekolah, supaya hidup bisa bermanfaat untuk keluarganya. Teman-teman dan sahabat, bayangkan ketika mama telah tiada, bayangkan ketika bapak telah tiada, baru timbul perasaan. Jaga amanah ini, jaga kau selama kau bisa kau bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada keluarga. Baik Putri, saya doakan mudah-mudahan Adinda sehat,
diberkahi oleh Allah perjalanannya selalu, apalagi kalau pulang mungkin perbaiki, dijaga supaya, atau panggil teman supaya bisa kita jaga, supaya bisa selamat dan bisa kembali untuk bekerja di tempat ini insyaallah. Amin. Putri tetaplah berjuang, semangat, selalu positif dan jaga amanah ini insyaallah. Saya doakan mudah-mudahan sehat insyaallah, barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kembali ke Putri ya. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Baik teman-teman, hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini sangat positif sekali bahwa kita laksanakan pengajian seperti ini, dan ini adalah momen kita untuk saling mengenal, saling kenal mengenal, dan insya Allah mudah-mudahan di hari-hari akan datang memberikan ketenangan kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Allahumma yuqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Atas nama saya pribadi Andi Armayadi, tim dan kru Andi Armayadi Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.